oleh kuasa darah-Mu saja Tuhan, kami layak untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan yang indah ini Tuhan Yesus. Kami beribadah di tempat ini Tuhan Yesus, berkumpul di tempat ini Tuhan. Ya Bapak, kami siap Tuhan Yesus untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, untuk lebih lagi menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami mau terus untuk menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu cinta-Mu itu Tuhan Yesus tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau urapi dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang semakin puji dan semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap muji Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Oh udah punya pasangan soalnya. Kalau yang nggak punya pasangan gimana? Hari ini, minggu-minggu ini. Tapi masih merasakan cinta kasih Tuhan kan? Amin. Amin. Mari, karena Tuhan Yesus itu cinta kepada kita, mari kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya.
di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kasih Tuhan tidak pernah tersudah. Amin. Karena seperti mentari, kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yesus, Dia tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam badai yang mau, demikian Bapa, Kau tebus
samudra, jangan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti dinginnya langit biru, amin Tuhan. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah yang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari saya undang kepada berdiri. Mari kita sambung lagi. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah yang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kesetiaan-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya, mari lebih syukur dalam memuji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan lebih dari Yesus. Mentari yang bersinar, haleluya, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah yang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah
kesempatan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami dapat menikmati hadirat Allah, untuk kami menikmati kuasa Allah terjadi di tempat ini ya Bapa. Semalam hari ini Tuhan, di mana kami sudah memuji menaikkan nama Tuhan. Karena setiap pujian kami boleh menaik kehadiran Allah, puji doa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Allah. Dan tetap Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan tolong ibadah kami Bapa. Tuhan tolong jalannya pemberian firman Tuhan. Biar Tuhan tetap terus bekerja di tengah-tengah ibadah kami, menjamah mengurapi kami semua Bapa. Setiap taburan firman Allah yang kami terima, kami dengar, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi bekal kami sebagai anak muda untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersama berjalan dalam pembelaan Tuhan, perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan sendiri ambil alih acara ibadah ini Bapa. Bersyukur kami sambut firman Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Teman-teman, sampai teman-teman aja ya. Rasanya lebih enak dengan teman-teman. Ya. Puji Tuhan. Teman-teman, pada malam hari ini kalau kita semua bisa berbakti semua anugerah Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan dapat bersama-sama kita bergabung dalam ibadah pemuda, seolah-olah mengenang beberapa tahun yang lalu masih bisa sama-sama dengan teman-teman semua di ibadah pemuda remaja. Ternyata usia itu tidak bisa dibohongi. Kepingin sebenarnya mau ikut, tapi ya itulah. Nanti pasti sesuatu saat pasti tidak ikut lagi. Nah, puji Tuhan rekan-rekan kaum muda, sesuai dengan tema kita lifestyle. Kalau hari Selasa yang lalu, lifestyle ini dibawakan oleh Bapak Gembala dalam ibadah keluarga muda. Malam hari ini kami akan bawakan lifestyle di ibadah pemuda dengan mungkin ya dengan anu yang berbeda, dengan tema yang berbeda atau isinya berbeda dengan yang Bapak Gembala sampaikan di ibadah keluarga muda. Mari kita buka di dalam kitab Daniel, rekan-rekan. Oh ya, pernah enggak kalian mendengarkan atau ada orang mengatakan begini, dasar anak muda gak bisa diomong-omong Tuhan. Pernah dengar? Pernah enggak? Pernah enggak? Sering kali pada itu sering. Atau dasar cah nom terus punya karep, ya harus karepnya begitu. Dasar wong nom kalau sudah kalau kadang-kadang nggak punya tata krama, itu orang tua kadang-kadang mengatakan itu. Seringkali kita dengar seperti itu. Nah, rekan-rekan kaum muda, mari kita buka di dalam kitab Daniel pasal 1 lifestyle. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ke 9. Ya, tapi panjang benar. Tapi saya akan ambil di dalam ayat 6 aja ya, ayat 6 sampai 9. Begini firman Tuhan. Daniel 1 ayat 6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Mishael, dan Azaria, pemimpin pegawai istana. Itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsajar, Hananya dinamai Sadrak, Mishael dinamanya Meshak, dan Azaria dinamanya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, rekan-rekan kaum muda, kalau kita seringkali mendengar cerita tentang Daniel. Daniel ini adalah seorang muda, ya. 4 orang mereka dipilih, ya. Mereka menjadi pembesar, ya. Dipilih oleh Nebukadnezar itu menjadi pembesar di kerajaan. Mereka dipilih di antara banyak pilihan-pilihan pemuda, 4 orang terpilih. Nah,
Mereka ada pilihan yang sudah ditetapkan oleh Raja Daud untuk menjadi pegawainya atau menjadi untuk menjadi pejabat di kerajaan Nebukadnezar. Nah, rekan-rekan kaum muda, Daniel ini dia berketetapan, dia adalah suku orang Yehuda, berketetapan tidak mau menajiskan diri. Nah, bagaimana rekan-rekan kaum muda? Kadang-kadang kalau di pembesar kerajaan-kerajaan ya atau kerajaan pada waktu itu, mereka tuh hidupnya tuh ya luar biasa. Segala sesuatunya ada, ya. Pokoknya anggaran jalur apa-apa dikasih, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Nah, dan bagaimana kehidupan di kerajaan ini pada waktu itu, mereka lost, makannya lost, ya. Soalnya ya sudah minumnya apa lagi, nggak ada setruk itu nggak ada. Ya kalau kita mungkin minumnya setruk, kalau saya zaman dulu mungkin nggak ada setruk, wah pokoknya luar biasa. Daniel dan ketiga temannya bertakut dia tidak mau menajiskan atau tidak mau makan apa yang disediakan oleh raja ini. Dia tidak mau makan apa yang sudah disediakan oleh kepala rumah tangga kerajaan ini, Aspenas ini. Nah, dia tidak mau. Dia ngomong kepada Aspenas ini, tidak usah kamu beri itu kepada kami, cukup kamu beri kami itu sayuran sama air sama makan nasi. Nah, pada waktu itu ya, jadi nggak mau yang makan normal, nggak ada yang nggak mau sampai bistik, hotdog, sunsweet, nggak mau kan? Jadi makannya normal, cuma kangkung, ya, jangan tawar, seperti itulah, yang sederhana. Nah, dia tidak mau hal yang mewah. Nah, rekan-rekan kaum muda, dari saat itu ya, di mana mereka makan apa yang adanya. Karena ketiga atau keempat orang ini dia takut kepada Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Dia tidak mau menasihkan hidupnya dengan hal yang tidak berkenan. Atau pada saat itu makanan-makanan yang mungkin mereka tidak langsung makan dengan hal-hal. Nah, dia minta waktu bikin perjanjian 10 hari. Kamu lihat, ya, bedakan dengan pemuda-pemuda yang lain, ya, dengan kami 4 hari. Ternyata sampai setelah 10 hari ya mereka dilihat bahwa perawakan mereka lebih seger, ya, lebih enjoy, kelihatannya lebih dari wajahnya terpancar ada sukacita, ya, terpancar mereka tambah pinter, ya, terus mereka pengetahuan tambah luas, ya, seperti gitu. Tapi pemuda-pemuda lainnya mungkin ya karena makan gitu ya mungkin ya biasa-biasa. Yang di sini yang saya tekankan di sini, ya. Daniel tidak mau menajiskan diri, tidak mau ikut dengan atau makan atau mengikuti dengan yang sudah dianjurkan oleh kerajaan. Nah, rekan-rekan kaum muda, mari kita sebagai anak muda, kita menjaga hidup kita, supaya lifestyle kita, gaya hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan, sama dengan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita mungkin ya sudah hidup anak muda zaman sekarang mungkin beda dengan zaman dulu, zaman saya mungkin beda juga, mungkin dengan zaman 15 tahun yang lalu beda, zaman sekarang beda, jangan disamakan dengan 15 tahun 10 tahun yang lalu, beda lifestyle-nya beda, ya beda. Tetapi kita anak Tuhan harus berpadanan dengan yang Tuhan mau, dengan firman Tuhan. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal prinsip bagi anak Tuhan, bagi anak muda, bersama muda. Yang pertama, tenar karena kualitas harus kita jaga. Kita jangan mau tenar karena kuantitas. Banyak contoh, tenar karena kuantitas. Dia tenar karena dia kaya. Dia tenar karena dia banyak uangnya, banyak hartanya. Tenar bukan dengan Tuhan mau, bukan tenar karena kuantitas, ya, tetapi tenar karena kualitas. Ya, kualitas itu harus berbobot sebagai anak Tuhan, sebagai anak muda, bukan anak muda GBT Fulus. Amin. Tenar boleh tenar, tapi harus berbobot, berkualitas. Kualitasnya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita buka dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12.
4 ayat 12. Nah, demikian firman Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. 1 dalam perkataanmu, 2 dalam tingkah lakumu, 3 dalam kasihmu, 4 dalam kesetiaanmu, 5 dalam kesucianmu. Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pemuda Theophilus, supaya Tuhan mau supaya kita tidak ada seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Tuhan mereka menganggap kita rendah. Tuhan nggak mau. Ya. Jadilah teladan ya bagi orang-orang yang percaya dalam pertama perkataanmu. Kalau masih saya dengar anak-anak muda masih besok, ada enggak? Ada anak muda yang masih ngumpat ke PCTV, menyebut nama dunia binatang, disebut sampai entek. Ingat, Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, jadilah teladan dalam perkataanmu. Nah, mulai malam hari ini yang suka misu-misu, mohon ampun, mohon ampun. Yang suka pisau ke tangan, ayo. Ayo, mulai malam hari ini minta ampun sama Tuhan. Ya, Tuhan nggak mau hidup kita jadi teladan, jadi hidup kita ini suka hal-hal yang buruk yang kita keluarkan. Ini tadi ada perkataan. Yang pertama, yang kedua, dalam tingkah lakumu. Nah, tingkah laku kita ini disorot oleh orang lain. Ya, Tuhan kata kita ini adalah seperti surat yang terbaca. Ya, surat yang terbaca itu kalau boleh surat itu tulisannya api-api, ya, jangan tulisannya sing elek-elek. Ya. Dalam tingkah laku kita tuh kita anak muda disorot dalam kehidupan kita. Hati-hati di mana kita berada, mari kita jaga tingkah laku kita, lifestyle kita harus kita jaga, ya, disorot loh, ya, di mana-mana kita disorot. Lalu anak siapa wi? Anak ibu lah, anak ibu. Sekolahnya nanti sekolah ini. Ngomong Kristen. Gereja nanti ibu jadi jalan Madrid. Wah, bukan jadi berkat, tapi bukan jadi berkat. Tapi mari anak-anak muda yang ada, seberapa kita yang ada, mari kita jadi berkat dimanapun kita berada. Dalam perkataan, dalam tingkah laku kita. Cerminkan tingkah laku kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang oke, ya, yang berbobot. Nah, itu yang ketiga, dalam kasihmu, kasih kita kepada orang tua, kasih kita kepada adik kita, ya, kasih kita kepada guru, kasih kita mungkin kepada jemaat, kasih kita kepada bapak ibu gembala dan orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita wujudkan kasih kita, ataupun wujudkan kasih kita kepada mungkin pasangan pacar kita kalau sudah punya pacar, wujudkan kasih dalam mereka, tapi kasihnya kasih yang positif, jangan kasih yang negatif. Tetap jaga kekudusan. Saya mau mati rekan-rekan kaum muda, jaga kekudusan, ya. Nanti itu yang itu. Nah, yang ketiga, dalam kesetiaan, masih setia enggak? Saya acungi jempol rekan-rekan kaum muda. Kalau ada acara luar biasa, kalian memang pemuda-pemuda semangat. Itulah saya katakan pemuda sebagai tulang punggung pemuda sebagai penopang gereja. Memang luar biasa. Saya kalian memang semangat. Apalagi kalau dia ada acara-acara itu, wah luar biasa. Pemuda yang akhir, orang tua cukup menikmati aja, ya. Orang tua juga menikmati, terus nggak menutup sampai ke sana orang tua. Jadi anak-anak muda, gini, saya luar biasa, saya melihat pemuda dalam dalam kesetiaan. Nah, sekarang gini, saya mengapresiasi rekan-rekan pemuda. Kadang-kadang dalam acara ibadah, acara kegiatan-kegiatan yang mungkin Natal atau Paskah, mungkin banyak sekali kegiatan, ya, atau banyak sekali mungkin latihan-latihan. Orang tua mungkin kadang-kadang begini, anakku kok mentu terus, anakku kok keluar terus, kan seolah-olah menjadi batu sandungan. Memang benar orang mungkin
ada orang tua yang saat ini belum ke gereja, ada orang tua yang belum percaya pada Tuhan. Nah, untuk hal itu rekan-rekan kaum muda, ambil ini. Sebelum kalian itu untuk bisa ke gereja atau latihan atau apa-apa, ambil hati orang tua. Caranya apa? Ikut bantu bersih-bersih rumah, ya, bantu mereka, ya. Kalau sudah mereka sudah dibantu, pastilah, ya, pasti mereka izinkan. Mak, bu, aku mau latihan sih, ya le, ya udah, pastilah ya. Nah, kalau ambil, mungkin hal itu hal simpel ya, ambil hati orang tua, ya, ambil hati orang tua. Dalam ya ambil hal ya di rumah, pekerjaan rumah itu apakah, cuci piring kah, nyapu kah, jangan baru makan digeletaknya, ya, terus opo-opo dan dikembalikan ke tempatnya. Belajar hal yang kecil akan berdampak luar biasa. Ya, Tuhan akan beri bersedia pada perkara yang kecil, Tuhan akan beri tanggung jawab yang lebih besar lagi. Hal yang kecil, ambil hati orang tua, ya, untuk kalian untuk ke gereja. Kami orang tua ini senang anaknya itu punya kegiatan ke gereja, senang, nggak mungkin lah orang tua itu melarang atau menghalang-halangi anaknya itu. Tapi coba ada imbal balik dari orang tua mengizinkan hal seperti itu, ambil imbal balik, ada imbal baliknya, bantu mereka orang tuamu, ya, orang tuamu itu kesel mereka. Di rumah kerjaan macam-macam, mungkin kita pulang kuliah, kita pulang kerja atau apa, ya, sakar media jangan. Malam hari ini, mari rekan-rekan kaum muda yang ada, ambil hati orang tua. Kalian setia luar biasa, ya, setia beribadah luar biasa. Tetapi pada saat di rumah, kalian juga setia kepada orang tua kalian, setia sebagai anak, ya, hormati orang tua dalam kehidupan dalam sehari-hari. Itulah pasti. Yang selanjutnya adalah dalam kesucian. Seperti saya katakan tadi, kesucian itu nomor 1. Dijaga kesucian itu. Kalian berpacaran, tapi jangan sampai melakukan hal-hal di luar dari ambil Tuhan, ukuran Tuhan, keluar dari firman Tuhan. Mari pacaran boleh, ya, tapi tetap jaga kekudusan, jaga kesucian. Orang tua akan pernah berhormat kepada kalian kalau kalian tetap pada suatu saat kalian masuk dalam rumah tangga, kalian diberkati. Menaruh hormat, orang tua akan merasa senang, mereka merasakan terharu. Ternyata anak luar biasa, mereka bisa sampai ke detik ini. Itu karena pertolongan Tuhan dan juga karena kalian juga, ya. Mari kita jaga hidup kita. Jadilah teladan dalam perkataan tadi, dalam tingkah laku, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jaga. Kita harus jadi teladan, ya. Kalian boleh nafik, tapi harus tetap dijaga, ya. Seperti saya katakan tadi, kita di mana-mana ini, kita ini disoroti, ada CCTV loh di mana-mana, ada CCTV. Jadi di mana-mana nafik nggak dilarang, ya, nggak dilarang. Orang tua nggak melarang kok kakek. Bawang itu duit-duitmu dewi, bukan duit-duitmu, ya. Tidak dilarang, tetapi di mana kita berada, jaga. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, rekan-rekan kaum muda yang kedua, yang tadi saya katakan ini adalah benar karena kualitas, ya. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, kemudian dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Yang kedua, suka akan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Saya akan bacakan Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Di sini katakan dengan firman Tuhan, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kepintaranmu, bukan dengan hartamu, bukan dengan kekayaanmu, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan firman Tuhan. Sebab itu rekan-rekan kaum muda, mari kita biasakan diri hidup kita untuk selalu belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya. Jangan sampai abai dengan firman Tuhan. Bacalah Alkitab, baca Alkitab.
rekan-rekan kaum muda, saya belajar waktu masih ya seumur dengan rekan kaum muda. Belajar itu baca Alkitab, ya. Walaupun bacanya itu acak, tetapi kalau bisa tuh berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, gitu ya, berurutan. Ya puji Tuhan, saya sudah khatam 2 kali. Nah, jadi rekan-rekan mari biasakan kita untuk membaca firman Tuhan. Ini adalah satu keharusan bagi anak Tuhan, bukan sambilan. Ya, hukumnya wajib harus baca firman Tuhan. Saya tahu, mungkin ya ada rekan-rekan kaum muda juga sekarang ini yang mungkin nggak pernah baca Alkitab. Baca Alkitab pernah ke gereja, pas ibadah kaum muda, ibadah umum. Mari rekan-rekan kaum muda, saya himbau dengan kasih sebagai orang tua, ya, baca Alkitab. Itu bekalmu untuk masa depanmu, ya. Dengan kita tidak bisa mempertahankan kelakuan kita bersih dengan harta kepintaran, kita tidak bisa, ya, tidak bisa. Kalau mengatakan dengan firman Tuhan, dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, rekan-rekan kaum muda, nggak apa-apa. Kalau baca Alkitab, ya mungkin ya satu hari ya kita ambil satu pasal, biasakan di satu pasal kita ambil, kita baca, ya, kita baca. Nah, hal seperti ini kita harus suka baca firman Tuhan. Yang kedua yaitu suka doa. Doa ini kaitannya akut. Saya lihat mulai tegang dengan doa, mulai tegang. Sama sudah biasa doa di rumah. Ayo, 1, 2, ayo biasakan doa, ambil doa, jam-jam doa. Gak usah lama rekan-rekan kaum muda, gak usah lama gitu. Tapi biasakan diri berdoa pada Tuhan. Itu wajib hukumnya kita sebagai anak Tuhan. Murid-muridnya Tuhan aja jatuh, apalagi cucu-cucu murid. Murid-muridnya Tuhan aja bisa jatuh, apalagi cucu-cucu murid yang nggak pernah doa. Nah, mari malam hari ini rekan-rekan muda, mari kita ambil waktu kita untuk doa. Ya, gak usah panjang-panjang. Ya, kalau masih belum kuat panjang, ya, ambil. Gak bisa 1 jam, ambil setengah jam. Gak bisa setengah jam, 15 menit. Gak bisa 15 menit kebacut. Ya, kan kamu ambil waktu. Jangan mengandalkan kepintaran kalian. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan harta kita. Jangan. Kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu Tuhan mau dalam kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, rekan-rekan kaum muda, bagaimana prinsip bagi anak muda? Katakan tidak pada pergaulan bebas. Pergaulan bebas katakan no. No drug, no bonai. No apa? No drink. No drug, no sex. No. Mari katakan tidak pada pergaulan bebas. Kita punya pergaulan positif. Pergaulan kita harus pergaulan yang positif. Ya, ambil. Seperti kalian seperti gini, ya, kita sama-sama bersekutu. Ya, kita sama-sama berkumpul, berfellowship, kita menyembah Tuhan. Ambil kesempatannya. Kesempatan seperti ini. Ibadah kaum muda, ya, ibadah kaum muda. Ya, lebih dari sekitar 20-an, kan luar biasa loh. Ya, itu persekutuan luar biasa. Ya, katakan tidak pada pergaulan bebas. Pergaulan kita pergaulan yang positif, pergaulan kita pergaulan yang baik, pergaulan kita pergaulan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, rekan-rekan kaum muda, mungkin kehidupan kita, pergaulan kita ini mungkin terbatas ya barangkali. Atau mungkin pergaulan kita beda dengan pergaulan teman-teman di luar sana. Ya, mungkin pergaulan mereka, ya, anak muda, ya, minum-minum, kemabuan, terus apa-apa. Ya. Kita jangan mengikuti hal seperti itu. Ya, mungkin kita dikatakan kuno, kita mungkin dikucilkan sama teman-teman kita.
Tidak apa-apa kita dikucilkan, tidak masalah, ya. Kita dikatakan kuno, tidak masalah, ya. Tidak masalah. Tapi kita harus sadar, mereka melakukan hal itu, ya. Mereka sadar nggak akibatnya apa? Ya. Tapi untuk kalian sudah dewasa, sudah kemudian sudah berpikiran jauh atau berpikiran sudah baik sudah bisa mengambil keputusan mana yang baik, mana tidak baik, ya. Bisa memisahkan mana yang baik dan tidak baik. Seperti itu merugikan nantinya, rugi bagi. Karena apa? Apa yang kita kerjakan saat ini itu mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Ini misalkan rekan-rekan kaum muda, karena sekarang ini setia menjadi Tuhan, setia menjadi Tuhan. Mungkin sudah mungkin sudah hampir dengan misalkan nggak menginginkan hasil atau nggak menginginkan apa-apa, pokoknya saya tetap melayani Tuhan, bersihkan melayani Tuhan. Terus pokok masalah itu rekan. Tapi kalau percaya 10, 20 tahun, 15 tahun akan ke depan karena akan merasakan hasilnya. Pasti akan merasakan. Hasilnya apa? Mungkin karena nggak menghasilkan, nggak merasakan hasil. Tetapi anak cucu kalian akan menghasilkan hasil yang kalian tabur. Ya. Kalau kalian menabur yang jelek, anak cucu kalian bisa menabur yang jelek. Tapi kalau kalian menabur yang baik, anak cucu kalian menabur yang baik. Ya, apa yang kita kerjakan saat ini berdampak atau berpengaruh pada kehidupan yang akan datang, ya, masa depan kita. Ya, masa depan kita ditentukan hari ini. Ya, kalau hari ini kita melakukan hal yang baik, hal yang positif, pastilah masa depan kita tuh bagus, masa depan kita cerah. Bukan mendesu masa depan sulam tidak, tapi masa depan kita cerah. Karena apa? Kita melakukan hal yang baik sekarang. Tabur tua itu berlaku. Makanya rekan-rekan kaum muda, mari kita tabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita tabur yang jelek, kita akan menuai yang jelek. Kalau kita menabur yang jelek, kita akan merasa kasihan anak cucu kita nanti, dia akan menuai yang jelek. Ya, jadi kalian bertanggung jawab hari ini untuk seterusnya. Ya, mari rekan-rekan kaum muda, ya, tabur yang baik. Lakukan yang baik saat ini, ya, karena itu akan berpengaruh pada masa depan kalian. Nah, kemudian rekan-rekan kaum muda, jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai pusat penyembah kita, sebagai pusat cinta kita kepada Tuhan. Tuhan saja menjadi pusat cinta kita. Nah, kemudian saya katakan tadi, pergaulan bebas merusak diri dan masa depan. Ingat, pergaulan bebas merusak diri dan masa depan. Mari rekan-rekan kaum muda, kita katakan tidak pada pergaulan bebas, tetapi kita katakan yes pada persekutuan yang indah seperti malam hari ini. Kalian boleh bergaul, tetapi kalian harus punya filter. Koncoku ini apa enggak? Bisa nggak mereka tuh sesuai nggak dengan saya, maksud hati, dengan keinginan kita? Bisa nggak? Seklop nggak? Setara nggak? Kalian harus punya filter. Kalau mereka dalam pergaulan, mereka merusak kalian, hindari itu. Karena kebiasaan buruk merusakkan kebiasaannya baik. Ya. Jadi mari kita harus bergaul itu bagus, tetapi harus punya batasan-batasannya. Nah, karena saya katakan tadi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan kita yang rusak ini akan merusak masa depan kita. Mari kita ambil pergaulan kita yang baik dengan penuh rasa cinta kepada Tuhan. Nah, dan kemudian kita harus berada di lingkungan yang benar, yang membuat kita bisa percaya diri dan kita bisa lebih baik. Ya, lingkungan juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap, terus saya katakan tadi, harus punya filter. Ya, orang boleh ngomong, tangga kanan kiri, omongan gini, tapi kita anak Tuhan tetap harus bicara ya di atas ya. Kita bicara tentang kasih Tuhan. Ya, nah, kemudian yang terakhir, rekan-rekan muda, anak muda harus punya gaya hidup yang inspiratif bagi orang lain. Nah, seperti saya katakan tadi, kalian ini luar biasa,
ya. Kalau seperti ada acara event tertentu itu, wah, anak muda tampil dengan tampilan-tampilan yang luar biasa, tapi orang tuanya cuma menikmati. Jadi seperti hal itu hal yang bagus, hal yang positif. Hal itu bisa dikembangkan terus, ya, dikembangkan terus. Nah, kemudian dan anak muda harus punya prinsip yang kuat, ya. Prinsip yang kuat ini sangat perlu. Prinsip kita saat ini ada, kita tetap terus cinta pada Tuhan, takut pada Tuhan. Jangan sampai prinsip kita ini jadi berubah atau jadi bubar, ya, karena kita mungkin, ya, karena omongan orang, atau kita sudah nggak mau setia lagi kepada Tuhan, prinsip kita hilang. Saya punya teman bekerja, dia menyadari begini, mau pilih desain, ya, mungkin karena dia dengar omongan orang begini. Saya datang, saya tanya, kamu punya prinsip nggak? Punya. Prinsipmu apa? Ya, pokoknya aku ingin bekerja benar-benar, ya, untuk di masa depanku, dan kemudian dia juga mau menikah, dan puji Tuhan dia sudah menikah hari ini, ya. Dan prinsipnya? Nah, sekarang saya kasih contoh. Kamu lihat pohon kelapa itu, ya, kamu tahu pohon kelapa itu semakin tinggi, hembusan anginnya kuat enggak? Kuat gitu. Tapi betul terbang enggak? Enggak. Nah, itulah seperti itulah. Karena apa? Karena dia punya akarnya itu kuat. Jadi nggak mudah tercabut, nggak mudah roboh. Nah, kita sebagai anak-anak juga kita harus punya prinsip, ya. Terus kita harus setia takut kepada Tuhan. Walaupun omongan orang, walaupun ada hal-hal yang seolah ingin kita menggeserkan iman kita harus tetap punya prinsip. Kita tetap terus setia mengiring Tuhan, ya. Karena tujuan kita adalah setia terus pada Tuhan, ya. Tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Prinsip itu harus kita jaga. Nah, ada teman-teman juga masih sekolah, dia praktek di tempat kerja saya. Nah, saya tanya, 2 orang temannya itu sudah gugur ini sudah dipulangkan, ya, 31. Saya tanya gini, saya biasa manggil anak-anak itu, Dok, kamu punya prinsip nggak? Punya. Apa prinsipnya? Ya, menyenangkan orang tua saya, Pak. Terus apalagi? Ya, saya sekolah juga berhasil. Tidak. Apalagi? Ya, pokoknya ya gitulah, Pak. Itu masa depan yang baik. Ya. Kan gini, kamu lihat temanmu sekarang sudah dipulangkan. Karena apa? Karena nggak punya prinsip, ya. Nggak punya prinsip, ya, asal-asalan, ya, males. Nah, akhirnya dipulangkan. Karena apa? Kamu kan menilai, kok kayak gini harus dipelihara, terus dipulangkan aja ke sekolahnya. Dan prinsip Tuhan, anak itu biasa. Kamu harus punya prinsip seperti itu. Kamu jangan ikut-ikut sama temanmu. Prinsipmu harus kamu pegang. Kamu harus kasihan orang tuamu. Ya, orang tuamu biayai kamu, ya, biayai kamu, sekolah kamu, ya. Kalau kamu seperti ini asal-asalan, sekolah asal-asalan, gak ada hasilnya, kasihan orang tuamu. Dan prinsipmu akan hancur, ya, masa depanmu akan hancur. Jawab, makasih. Dan prinsip itu kan sampai akhir, ya, dia bisa mengakhiri masa prakteknya itu 6 bulan, ya. Dan itu temannya cuma 1 bulan sampai udah dipulangkan. Nah, seperti itu. Kalian anak-anak harus punya prinsip. Pegang prinsip itu, jangan lepaskan, ya. Pegang, ya. Setia pada Tuhan, takut pada Tuhan, ya. Nah, yang terakhir, standar hidup anak muda, anak Tuhan itu harus apa? Standar hidup kita tuh harus mahal, ya. Anak Tuhan tuh mahal, bukan murahan. Anak Tuhan tuh mahal, ya. Rasul itu jangan kita buat hidup kita murahan, ya. Jangan, jaga. Tunjukkan pada orang lain. Ini loh, kami itu anak Tuhan, mahal. Kami sudah ditebus dengan darah Tuhan, bukan darah abal-abal, bukan darah yang darah penonton kita. Kami ditebus dengan darah Yesus, ya. Hidup kita ini mahal, ya. Jadikan kamu dan tunjukkan standar, ya,
yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita itu mahal. Emas sebelum dia jadi yang kalian seperti kalian pakai ini, cincin ini, prosesnya luar biasa kan? Luar biasa. Wah, dibakar, ditumbuk, diketok-ketok, dipusikin, mahal, apa sakit. Kalau mungkin boleh berteriak, mungkin masih temuin sakit, lorong. Tetapi hasilnya luar biasa. Jadi mahal. Emasnya mahal. Karena apa? Karena ditempa. Nah, orang rekan-rekan kaum muda ini, ya, karena jadi anak Tuhan itu adalah mahal. Karena diproses, kita harus diproses. Ya, supaya kita timbul seperti emas, diproses. Nah, dalam hal diproses, pada saat diproses, kita harus tunduk. Tuhan proses kita itu nggak melebihi dari kekuatan kita, ya, nggak melebihi. Kita harus tetap tunduk pada Tuhan. Dan saatnya Tuhan angkat kita, menjadi apa? Barang yang berharga. Emas itu sakit pada waktu prosesnya mereka, sakit sehingga menjadi emas yang kalian pakai ini. Kalian pakai itu nggak ada emas saja, mungkin orang anggap biasa. Tapi kalau kalian pakai emas, ya, gelang emas, cincin emas, ikin emas, sikile emas, orang harus berkata, suke. Karena nggak ada masih sok yang digawe. Nah, suke. Nah, orang kan bilang, wah, kalau kita sudah diproses sama Tuhan, kita timbul seperti emas. Tuhan akan beritahu luar biasa anak Tuhan. Dia menjadi anak muda yang luar biasa. Akan jadi apa? Jadi orang akan menjadi, kita akan jadi berkat bagi orang lain. Ya, orang lihat, wah, benar. Karena kita diproses. Waktu kita diproses, kita harus tunduk pada Tuhan. Tunduk. Ya. Terakhir, anak muda harus berdampak. Berapa minggu yang lalu? Saya menyanyi dapat. Minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Nah, harus berdampak. Dampaknya itu dampak positif, jangan dampak negatif. Ya, jadi sorotan orang gara-gara apa nolong kita, berdampak ternyata. Bukan seperti itu teman-teman. Dampaknya itu harus yang positif, ya, positif dampaknya. Ya, nolong kita, harus berdampak bagi orang lain. Dampak negatif penjara. Nah, jadi kalau sekali lagi, mari kita sebagai anak muda tetap jaga kebersihan kita, jaga kesucian kita. Ya, dalam perkataan kita harus jaga yang kemarin suka misu, malam hari ini mohon ampun, ya, mohon ampuni kita semua. Jadi kaum muda harus berdampak. Lifestyle kita, lifestyle anak Tuhan. Lifestyle kita, lifestyle mahal. Anak Tuhan itu mahal, bukan murahan, ya. Puji Tuhan. Mari teman musik, singer, kita berdiri semua yuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus, terima kasih. Engkau melihat kami Tuhan. Engkau melihat hati kami masing-masing malam hari ini. Firman Tuhan sudah kami terima. Firman Tuhan sudah kami dengar malam hari ini. Inilah firman Tuhan yang sederhana ini boleh berdampak yang luar biasa dalam hidup kami. Mengubah hidup kami, merubah hati kami. Untuk kami dapat diproses menjadi anak Tuhan yang mahal harga. Anak Tuhan yang menghasilkan hal-hal yang baik. Anak Tuhan yang selalu cinta akan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah persembahan. Hidup kami adalah penyembahan bagi Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Kau akan selesai menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku tahu hidupku
binatang tidak bercela, harus baik. Oleh saat ini hidup kita harus persembahkan hidup kita pada Tuhan, harus baik. Hidup kita persembahan dan kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari rekan-rekan kaum muda malam hari ini, ya, kita buka hati kita untuk kuasa Allah ada di dalam hidup kita. Kita izinkan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita izinkan kuasa Allah bekerja, mengingatkan kita. Selalu Roh Kudus selalu membawa hidup kita untuk melakukan hal yang baik. Ya, mari rekan-rekan malam hari ini katakan kepada Tuhan, ku tahu hidupku adalah persembahan. Ku tahu hidupku adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Hidupku
sudah kami terima, firman sudah kami dengar. Karena firman Tuhan Kau tanamkan dalam hidup kami. Firman itu bertumbuh dan berbuah-buah, dan buah itu menghasilkan buah yang manis dan dinikmati oleh orang di sekitar kami, terlebih dapat dinikmati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan menguatkan hidup kami terus sebagai anak muda, untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami menjadi pemuda yang berharga yang mahal. Kami menjadi pemuda yang berdampak. Kami menjadi pemuda yang selalu mengatakan no pada pergaulan yang bebas. Kami menjadi pemuda yang selalu berintegritas yang tinggi kepada Tuhan. Kami menjadi pemuda yang selalu memegang komitmen, punya prinsip yang baik, yang teguh akan kami pegang Tuhan. Itu semua hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri kemampuan kepada kami untuk dapat melakukan hal itu semua. Bagi kami berat, tetapi apabila ada Roh Kudus dalam hidup kami, ada pertolongan campur tangan dalam hidup kami, itu akan kami rasakan, itu akan kami lakukan dengan semua kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memberkati kami semua anak-anak muda yang ada. Biar anak-anak muda kami ini menjadi anak muda yang berkenan kepada Tuhan, selalu takut akan Engkau ya Bapa, selalu hidup mengandalkan Tuhan, selalu hidup yang berdampak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati kehidupan mereka, dalam kuliah mereka, atau dalam pekerjaan mereka. Semua anak-anak muda diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini Tuhan, terima kasih buat segalanya. Kami percaya Tuhan, sepulang kami dari tempat ini, kami merasakan mujizat Allah, kami merasakan dampak yang luar biasa dalam hidup kami. Perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup kami Bapak. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati semua Tuhan, teman-teman sudah melayani Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk teman-teman yang mungkin saat ini Tuhan tidak hadir. Tuhan akan tolong mereka di mana mereka berada. Ingatkan mereka Tuhan, atau akan hari-hari yang akan sudah ditentukan untuk ibadah kaum muda. Mereka akan bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang menyerah perjalanan kami. Dijauhkan dari para bahaya, dipakai memakai masing-masing dengan damai selamat Tuhan. Dan supaya malam hari ini kami dalam lindungan penyertaan Tuhan. Dan besok pagi kami serahkan ibadah-ibadah yang ada dalam tangan Tuhan. Ibadah sesi 1, 2, dan 3 sebelah minggu Tuhan tolong. Tuhan hamba yang melayani Tuhan urapi, memberkati. Dan kami percaya ibadah kami besok menjadi ibadah yang berkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Malam hari ini kami akan mengangkat tangan kami. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan dan kami akan pulang malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat